Ilham yang terbukti bukan pelaku, dan ancaman yang selama ini membungkam Nisa, menyebar seperti api menyambar alang-alang kering. Di balai desa, suasana tak lagi tegang seperti hari-hari sebelumnya. Namun tidak ada yang bisa disebut tenang. Wajah-wajah warga yang lalu lalang membawa tatapan canggung dan rasa bersalah. Beberapa yang dulu paling vokal menyerang Ilham kini menghindari kontak mata. Mereka tahu, suara mereka telah menambahkan luka pada seorang anak yatim yang bahkan belum mengerti sepenuhnya apa salahnya. Ilham duduk di serambi ruang utama. Tangannya sudah bebas, tapi tubuhnya masih lemas. Ia belum banyak bicara, hanya sesekali menatap keluar jendela, memandangi daun jati yang gugur satu persatu. Wajahnya tetap bersih, tidak menyimpan dendam. Tapi di dalam matanya, ada kesedihan yang dalam, seperti bekas luka yang belum sepenuhnya mengering. Pak Lurah mendekat, membawa sepiring nasi dan segelas air putih. Ia duduk di samping Ilham. Makan dulu, nak. Tubuhmu perlu kekuatan. Ilham menoleh pelan. Ia mengangguk, lalu mengambil sendok. Suapan pertamanya sangat lambat, seolah ia masih menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Maafkan kami, Ilham, ucap Pak Lurah lirih. Kami terlalu cepat menuduh. Kami telah buta oleh kemarahan. Ilham berhenti mengunyah. Ia menatap lelaki parubaya itu, lalu berkata pelan, saya cuma ingin pulang, Pak. Pak Lurah mengangguk. Nanti siang, setelah pengumuman di masjid, kau boleh pulang. Tapi ada satu hal lagi yang harus kami lakukan. Sementara itu, di rumah kecil Nisa, suasana juga berubah. Setelah pengakuannya, Nisa lebih banyak diam. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kelelahan. Tubuhnya makin lemah, dan waktu melahirkan semakin dekat. Bu Raminah tidak meninggalkan sisinya. Ia sadar, keputusan anaknya untuk jujur telah membuka jalan kebenaran, tapi juga akan membuka luka yang lebih besar di mata masyarakat. Ustaz Saleh datang membawa dua pemuda untuk berbicara dengan Nisa dan ibunya. Ia ingin memastikan semua telah siap untuk proses pengambilan sampel darah, bagian dari pembuktian lebih lanjut yang sudah diusulkan oleh Pak Heru, dokter desa. Kalau kamu setuju, kita bisa lakukan malam ini. Semakin cepat, semakin baik, kata Pak Heru. Nisa hanya mengangguk. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Malam itu, balai desa dipenuhi warga, tapi bukan untuk menyaksikan cambuk atau hukuman. Mereka datang dengan langkah pelan, sebagian membawa alas duduk, sebagian lagi hanya berdiri. Suasana masjid juga penuh. Di saf depan, Ilham duduk mengenakan pakaian bersih yang disiapkan oleh salah satu ibu-ibu yang merasa bersalah. Wajahnya lebih segar, meski tubuhnya masih lelah. Ustaz Saleh berdiri di mimbar dengan selembar kertas di tangan. Wajahnya datar, tapi suaranya mantap. Saudaraku sekalian, ujarnya. Kita semua telah melewati masa yang gelap. Kita pernah hampir menyakiti seorang anak yatim yang tidak bersalah. Tapi Allah masih sayang pada kita. Ia kirimkan tanda, dan ia gerakan hati yang telah lama diam. Beberapa warga tertunduk. Air mata mulai menetes di pipi yang mengeras oleh penyesalan. Saya berdiri di sini, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mengingatkan kita semua, bahwa satu tuduhan tanpa dasar bisa menghancurkan hidup seseorang. Pak Lurah maju ke depan. Ia membawa amplop coklat yang berisi hasil tes darah. Dalam amplop ini ada hasil pemeriksaan darah dari bayi yang baru saja lahir. Hasil ini telah diverifikasi oleh Dr. Heru dan disaksikan oleh 3 tokoh adat. Dan hasilnya, membuktikan bahwa Ilham bukan ayah dari bayi tersebut. Gemuruh kecil terdengar. Warga mulai saling menatap. Beberapa menunduk, beberapa menyeka wajah dengan lengan baju. Yang sesuai dengan hasil kecocokan adalah Rojak, kata Pak Lurah, suaranya serak. Sorak tak terdengar. Yang terdengar hanyalah bisik-bisik penuh syok. Rojak, yang dijaga 2 pemuda di ruangan belakang, tidak bisa keluar. Ia hanya mendengar dari kejauhan. Tapi saat namanya disebut, tubuhnya langsung limbung. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Di luar masjid, Ilham berdiri perlahan. Ia tidak berkata apapun. Namun di balik wajah yang tenang, hatinya mulai membuka lembar baru. Bukan karena orang lain membelanya, tapi karena kebenaran akhirnya datang sendiri, menjemputnya di ujung luka yang panjang. Suasana malam di desa Sumber Asri seolah ikut menahan napas. Langit tidak berbintang, tapi juga tak mengancam hujan. Di tengah balai desa, 2 tiang kayu berdiri diam seperti saksi bisu. Di depannya, sebuah meja panjang ditutupi kain putih. Di atasnya terletak sebuah kitab adat, lusuh tapi penuh wibawa. Warga mulai berdatangan. Tidak ada yang membawa obor seperti kemarin. Tidak ada yang bersorak. Langkah mereka pelan, mata mereka lebih banyak tertuju ke tanah. Malam ini bukan tentang amarah. Ini malam tentang tanggung jawab. Pak Lurah berdiri di tengah lingkaran, diapit oleh 2 tokoh adat. Wajahnya tegas, tapi suaranya lembut.
Kita semua tahu kenapa kita berkumpul di sini malam ini. Kita bukan sekadar ingin menegakkan hukum. Kita ingin menebus kesalahan. Beberapa warga mengangguk. Yang lain hanya menunduk, menghindari tatapan. Rojak dibawa keluar dari ruangan belakang. Tangannya terikat. Bajunya basah keringat. Wajahnya pucat. Di sekelilingnya, sorot mata warga tak lagi menyala dengan kebencian, melainkan dingin, seperti cermin atas kegagalan mereka menjaga hati. Ustaz Saleh maju. Ia membuka kitab adat dan membacakan isi pasal yang berlaku sejak puluhan tahun di desa itu. Atas pengakuan lisan, kesaksian warga, serta bukti hasil tes darah yang telah disepakati bersama, maka pelaku perbuatan yang mencemarkan kehormatan perempuan desa ini adalah Rojak. Dan, berdasarkan musyawarah adat, ditetapkan bahwa suara ustaz menggema pelan di malam yang sunyi. Rojak dan Nisa akan dikenakan hukum cambuk. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai pengingat bahwa setiap kebohongan punya harga. Setiap kejahatan, ada jalan untuk disucikan. Tangis terdengar dari barisan belakang. Seorang ibu-ibu menunduk dan menutupi wajahnya. Di sisi lain, Nisa berdiri dengan tubuh lemah, didampingi ibunya. Wajahnya pucat, tapi ia tidak menolak keputusan itu. Justru, di matanya ada semacam kelegaan. Hukuman dilaksanakan dalam keheningan. Tidak ada sorak, tidak ada tatapan puas. Setiap cambukan menjadi gema dari rasa malu yang selama ini disembunyikan di balik keramaian. Warga menahan napas. Anak-anak tidak dibawa malam itu. Yang datang hanyalah mereka yang merasa bertanggung jawab untuk menyaksikan dan belajar. Selesai hukuman, Rojak dan Nisa dibawa ke ruang karantina. Tak ada yang bicara. Tak ada yang berani membuka suara. Pak Lurah berdiri kembali, lalu memanggil nama yang membuat semua orang kembali menoleh. Ilham, nak, mari ke depan. Ilham melangkah pelan. Dua pemuda mendampinginya. Bukan untuk menahan, tapi untuk mendukung. Langkah bocah itu seolah menggema di dalam dada semua orang. Di tengah lingkaran, Pak Lurah menatapnya dengan mata yang berembun. Tangannya perlahan terangkat ke langit, dan bibirnya bergetar saat berkata, "Astagfirullah, semoga Allah mengampuni kita semua." Ia memeluk Ilham, lalu membiarkannya duduk di kursi yang telah disiapkan. Malam itu, langit desa Sumber Asri menjadi saksi. Saksi atas kesalahan yang akhirnya disadari. Atas nama baik yang dipulihkan. Dan atas satu anak yatim yang berdiri tegak di tengah luka yang pernah diabaikan oleh banyak orang. Matahari pagi di desa Sumber Asri terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya keemasannya menembus celah-celah dedaunan, menyentuh permukaan tanah yang semalam menjadi tempat digelarnya sidang tanpa ruang sidang. Burung-burung mulai bernyanyi pelan, seolah merayakan datangnya ketenangan yang lama hilang. Ilham berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah kecilnya yang berada di samping surau. Beberapa hari terakhir, rumah itu dikunci. Jendela tertutup rapat. Tidak ada pelita menyala di dalamnya. Tapi hari ini, langkahnya pulang bukan sebagai tertuduh, melainkan sebagai anak desa yang namanya dipulihkan. Sampai di depan pintu, Ilham berhenti sejenak. Tangannya menyentuh gagang pintu kayu yang mulai berdebu. Daun pintu itu berderit pelan saat dibuka. Aroma lembab menyergap, tapi ia tidak peduli. Di dalam sana, semua masih seperti terakhir kali ia tinggalkan. Bangku kayu yang miring, sajadah tergulung di sudut, dan mushaf kecil di atas meja yang tertutup kain putih. Ia melangkah masuk, memandang sekeliling, lalu duduk di lantai. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari luar. "Assalamualaikum, Ilham." Suara itu milik Pak Darlan. Di belakangnya berdiri seorang anak kecil membawa seikat sapu lidi. Di tangannya yang lain, sepotong roti dibungkus daun pisang. Ilham berdiri, tersenyum kecil. "Waalaikumsalam, Pak. Kami datang mau bantu bersih-bersih, kalau kamu tidak keberatan," ucap Pak Darlan pelan. Ilham mengangguk pelan. "Terima kasih." Tak berselang lama, dua ibu-ibu datang membawa ember dan kain pel. Lalu sekelompok pemuda mengikuti, masing-masing membawa peralatan kebersihan. Mereka tidak banyak bicara. Mereka langsung bekerja. Ada yang menyapu halaman, ada yang mengepel lantai, ada yang memotong ranting pohon mangga yang mulai menjulur ke atap. Ilham hanya berdiri, menyaksikan semuanya. Dadanya terasa hangat.